Bismillahirrahmanirrahim. Lazim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa arwahi abaihi wa ikhwanihi min lamsarin sada solihin wa sahabat ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وفتن أرواح مشايخنا من مشارق ومغاربها من يمينها لا شمالها من برم محنفي إمام مالك إمام شافعي إمام حنبل وشاكر جميع قدس الله سرهم من سلم فرهم أنا سمع سرارهم أنوارهم مولود من نفحاتهم في دين الله رشين ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hiyahin Muhammadu sunila ruh meruhi kita ya rohi kita kalau kita malah rohi kita orang kita malah rohi kita malah rohi ya dan beraja masuk dalam dasar malah rohi ini macam-macam lah malah rohi orang ini malah ya kita malah masuk dasar malah rohi dasar mana orang berdasar dari inilah raja walahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teruskan tabaqan biqiraatil kitab min rahil labid al-tafsir al-Qur'an Majid lisan al-Bantani Muhammad bin Umar bin Ali bin Arabi Sumail al-kitab Mawaidur Rahmaniyah fi Fawaidir Ramdaniyah lil Habib Muhammad bin Abdullah al-Muqdar ini ada undang hadis yang kedua dan yang surah al-Zururah wa munafiqin al-fatihah fi masyaallah mudawwin taqabbal tamakulsul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun urfan minal bahri aw rashfan minal diyami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Nawaita wa ta'lim wa tazakkur wa nafal intifa wal ifa wal istifadah wal hasalat tamasuki bi kitabillah sunnati rasulih bi ghamaratil amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al mu'allif radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu bilan qol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqra min hadza rasyada wa labisu fil kahfihim 300 sinin wasdadu tis'a. Qulillahi a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wasmi ma lahum min dunihi min wali wa la yusyrik fi hukmihi ahada. Wa qul asa yahdiyani rabbi li aqrab min hadza rasyada. Terusan yang kemarin ini yang apa? Wala taqul li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah. Wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa yahdini rabbi ila hadza rasyada. Di satu ayat. Jadi apa? Ketika orang Yahudi nanya sama Nabi tentang apa? Tentang perihal Ashabul Kahfi sama ruh. Nabi bilang sama mereka, datangkan mereka kepadaku besok, kata Nabi. Datangkan kepadaku mereka besok tanpa mengatakan insya Allah. Nggak taunya wahyu nggak turun besok. Jadi sampai berbulan-bulan barulah malaikat Jibril turun dengan ayat apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah. Jadi apa kalimat insya Allah ini apa sangat dalam, bukan hanya dari segi matan tapi dari segi maknawinya, bahwa kita ini benar-benar tiada daya sama upaya juga kecuali apa dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Supaya ini menjadi pengingat buat kita bahwa segala apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita alami itu ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Wazkur rabbaka idza nasita. Makanya di sini pakainya idza tuh. Kalau pakainya kana wa akhwatuha berarti apa? Berarti Nabi pernah ngelenceng gitu. Tapi ini pakainya iza. Berarti apa? Nabi nggak pernah lupa. Dalam artian apa? Karena apa? Karena Nabi ketika Nabi tidur aja itunya apa? Matanya doang yang tidur tapi hatinya nggak tidur. Karena kalau seorang Nabi hatinya tidur itu bakal dicabut kenabiannya. Lagi di sini pakainya wazkur rabbaka idza nasita. Berarti izanya ini dipakai kalau untuk umatnya tuh. Faqul asa ayyahdiyani rabbi li aqram min hadza rasyada tuh. Nabi doa wa qul asa ayyahdiyani la'alla rabbi yu'tiyani a'dhamu dalail. Mudah-mudahan Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan aku petunjuk paling besar, petunjuk yang paling benar-benar untuk mematahkan mereka orang-orang Nasrani dan Yahudi itu ala sihati nubuwati, untuk menguatkan kenabianku terhadap mereka tuh. Dengan dengan kabar atau cerita Ashabul Kahfi. Wala bisufi kahfihim salasumiatin sinina wasdadu tis'a. Wa hadza ikhbar, ini kabar ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala an muddati lubsihim, yaitu tentang muddah, yaitu masa tinggal mereka di goa. Raddan ala ahlil kitab, yaitu untuk ngelawan argumen ahlul kitab yang mana berbeda pendapat di dalamnya. Qala ba'duhum, kalau kata ahlul kitab itu salah sumi'ah 300 tahun. Qala ba'duhum, dan sebagian juga berkata dari mereka salah sumi'ah wa tis'un 309 tahun.
Wasinun indahum samsiyah. Tapi mereka pakainya ini apa? Pakai Masehi, matahari, hitungan matahari. Fahadani al-qaulani ghairu ma akhbarallahu bihi itu. Maka dua kaul ini yang dari ahlul kitab bukanlah kabar yang sama seperti Allah kabarkan kepada mereka. Anasinin, bahwa apa? Tahun yang Allah pakai itu salah satu Qamariyah. 309 tahun Qamariyah itu dengan bulan. Wat tafawut baina syamsi wal qamariyah, dan perbedaan antara hitungan matahari dan bulan fi kulli mi'ati sanah, pada setiap 100 tahun salah susinin, beda 3 tahun. Li'anna sanah as-samsiyata tazidu ala sanatil qamariyah berapa asratu ayyam. Karena apa? Karena hitungan matahari terhadap hitungan bulan itu apa bedanya, tiap tahun itu 10 hari 21 jam 5 menit. Itu bukan saat, itu dakiko tuh. Waham sudah koik, wasom sudah koik. 10 hari 21 jam 5 menit. Tiap 1 tahun bedanya. Makanya kalau kalau si matahari ini dia pakai tahun kabisat tuh, Februari tuh. Dan itu pun nggak bisa memperkecil interval antara matahari sama bulan. Karena kalau kabisat kan 4 tahun sekali. Sedangkan ini kalau hitungan matahari ngacirnya itu sebanyak per tahun 10 hari dan 21 jam. Berarti 4 tahun berapa? Udah 40 hari. Hanya ini per 100 tahun aja bedanya bisa sampai 3 tahun. Qara Hamzah wal Kisai, kalau qiraat Hamzah sama Kisai ini salah sumiati sinin. Kalau kita bacanya salah sumiatin sinina wasdatu is'a, tanpa tanwin gitu. Kalau tanpa tanwin berarti dia mudhof ke sinin. Kalau dia tanwin, sininnya jadi atof bayan atau zorob yang kita kenal tuh. Zorob atof bayan sama. Kita bilang isruna rokatan tuh. Berarti rokatannya jadi atau bayan tuh, atau zorob tuh. Atau jadi zorob tuh. Tapi kalau bacanya salah sumiati sinina, berarti sinina jadi mudhof ilaih dari salah sumiati. Salah sumiati jadi mudhof. Salasunya mudhof, mi'atinya mudhof. Nah, mi'ati jadi mudhof lagi, sinina mudhof ilaihnya lagi tuh. Jadi mudhof ilaihnya 2 kali tuh. Salasu mudhof, mi'ati mudhof ilaih. Lalu mi'ati di tempat itu juga menjadi mudhof juga, sinina mudhof ilaih lagi itu. Jadi misalkan kayak nama orang misalkan. Wahyu Laksana tuh, Perwira Sakti Kusuma, wah tuh. Misalkan kalau ini sebuah kalimat, berarti Wahyu mudhof, laksana mudhof ilaih, dan di situ pun laksananya jadi mudhof lagi itu. Prawiranya jadi mudhof ilaih lagi. Prawira di situ pun jadi mudhof, saktinya mudhof ilaih lagi gitu. Jadi gitu terus. Mudhof ilaih gitu. Kalau masih terus nyambung. Nah itu. Kalau di Jurmiyah pasti diajarinnya mudhof paling sekali 2 kali itu. Antar kalau di kitab yang rada gedean kayak Suzur Zahab atau Qatrun Nada, nah itu ntar diajarin mudhofnya 3 kali, mudhof 4 kali itu. Dan gitu disuruh i'rab itunya apa tuh.
Ntar di bawahnya baru i'rab maknawiyah. Nah, kalau i'rab doang gampang. I'rab itu rumus doang. Kayak apa di pesantren Jawa kan gitu doang. Apa i'rabnya gitu. I'rab tuh buat menunjukkan apa istidlal, dalilnya. Ini jadi apa? Itu dalilnya dari i'rab. Tapi maknawiyah itu murni apa? Murni kecerdasan apa? Yang i'rab. Nyusun. Bagaimana tata cara kelola maknanya, dia keluar ke orang tuh, nyambung apa kagak. Kalau kita maknain dengan apa? Dengan dasar dari i'rab doang tuh. Yang ngerti kita doang yang baca tuh. Yang dengerin gak bakal ngerti tuh. Apalagi nerangin ke awam tuh. Wah, boro-boro paham tuh. Adapun ini wah tuh. Siapa itu tuh Muhammad, pusing orang siapa lah, ini orang ngomong nanya jauh sendiri gitu. Padahal itu bahasa apa? Bahasa nahu kan gitu. Makanya kita kalau ketika berhadapan sama orang awam ya jangan mengartikan dengan bahasa i'rab tuh. Boleh kalau di daerah begitu yang sama-sama masih lingkungan pesantren masih paham mereka itu. Yang kita ngartiin lah. Kalau di sini masyarakat urban kita artiin sesuai dengan logat pesantren, buru-buru paham kagak, kecuali 2 kali. Pertama pakai logat pesantren pret, yang keduanya baru tuh bahasa kitanya tuh, bahasa maknawiyahnya kita sampaikan. Tapi kadang-kadang itu kebanyakan makan waktu kalau 2 kali gitu tuh. Lagian ribet-ribet nerangin nahu ke orang awam. Paham kagak kan gitu. Ini kan suruh aja udah, kita kalau punya anak pesantrenin gitu. Ntar dia biar tahu tuh, biar anak lo ngajarin lo gitu deh, itu aja. Pada kita ribet-ribet. Nahu paling lama belajarnya. Daripada ginian, tafsir. Nahu udah bisa, sorof udah bisa, belajar tafsir ngebut. Pain lagi tuh. Kalau nahu kagak, sorof kagak, ya belajar tafsir, belajar hadis ya. Itu belet. Itu perbedaan itu. Perbedaannya tiap tahun 10 hari 21 jam 5 menit. Itu Komariah dan Samsiah tuh. Perbedaan setiap 100 tahun 3 tahun. Qulillahu a'lamu bima labisu tuh. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa Allah yang maha lebih tahu dengan dengan masa waktu Ashabul Kahfi yang tinggal di gua tersebut. Di zaman alladzi lebih fihi fi naumihim tuh, tidur mereka qabla ba'sihim, sebelum Allah membangkitkan dari tidur mereka. Ay Allahu a'lam bihaqiqati zalika wa kaifiyati farji'u ila khabarillah. Maka kayak dengan kabar yang didatangkan dari Allah SWT dunama yakuluhu, tanpa engkau percaya apa yang dikatakan ahlul kitab kepadamu itu. Wa hadza isyaratun ila anal akhbar minallah la min indihi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada imam mazhab ada yang make namanya itu akhbar qudum atau cerita-cerita Israel, ada yang nggak make. Kenapa mereka ada yang kagak make? Karena ini tuh, karena kabar ahlul kitab kebanyakan bohongnya daripada banyak benernya gitu. Tapi nggak menafikan bahwa ada sebagian dari mereka benar gitu. Karena ada beberapa fakta sejarah yang sama. Apalagi kalau kita bacanya kayak Injil Barnabas, itu hampir 70% sama seperti yang ada di Al-Qur'an tuh. Jadi kalau Injil yang lain, yang Injil Lukas dan yang lain, itu udah banyak berubahnya. Itu mah paling perbedaan di trinitas mereka tuh, beda-beda tuh. Ada yang Nabi Isanya menjadi jelmaan Tuhan.
Ada yang bilangnya di apa Trinitas dia Nabi Isa itu sebagai contoh dari apa? Dari kalau kitanya apa ya? Powernya Tuhan yang keluar tuh. Ada yang bilang itu Nabi Isa itu perwakilan dari Tuhan tuh. Ya itu. Kayak bingung. Apa? Pendetanya bingung juga nerangin ke orang-orangnya gitu. Karena banyak versinya begitu tuh. Kadang kita pun orang Islam karena apa? Ada sekte apa Wahabiyahnya, ada sekte itu Syiahnya. Dan kadang kan begitu aja orang awam juga jadi apa? Jadi bingung tuh. Apalagi yang udah ngedikte dengan apa? Dengan satu kebenaran gitu. Macam-macam itu kayak orang-orang pan-islamisme yaitu apa? Sekte Wahabiyah tuh. Tambah bingung ntar orang awam tuh. Makanya apa ya? Makanya dibilang mayuridillahi khairan yufaqihu fid din tuh. Orang yang Allah inginkan mempunyai apa kebaikan yang sangat banyak atau kebaikan yang sempurna, itu apa Allah bakal memahamkan dia di agama. Kenapa? Ketika dia udah paham agama, dia nggak bakal pusing tentang sekte Syiah atau Wahabi itu dan lain-lain, nggak bakal pusing dia, nggak bakal tersesat juga tuh. Tapi kalau yang nggak paham-paham amat, dia pusing dia. Mana sih yang benar nih? Wah gitu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Lahu ta'ala baginya apa Allah Ta'ala ilmun tuh. Beliau yang maha punya pengetahuan ma khufiya min ahwali ahlihima tuh. Yang tersembunyi dari keadaan apa? Keadaan langit dan bumi itu. Li'annahu muwajjiduhuma, karena Allah SWT lah yang apa? Mewujudkan dua makhluk itu, yaitu langit dan bumi, wa mudabbiruhuma, dan yang mengatur dua-duanya tuh, langit dan bumi itu. Karena kita manusia apa hanya cuma tahu apa enggak 100% dunia apa bumi enggak 100%, langit pun kita enggak tahu 100% tuh. Bumi ya lihat aja kita daerah-daerah ujung-ujung kita kagak apa belum pernah telusurin. Palung laut belum pernah telusurin. Atau daerah paling dingin siapa yang bisa ke sono tuh? Pesawat aja mati. Pesawat terbang mati, baling-balingnya kedinginan, beku. Kenapa? Karena kita masih bahan bakar itu. Bahan bakar itu ada titik bekunya. Ketika udah nyampe titik bekunya, gimana ya? Mau nyala? Ujuk-ujuk apa? Ujuk-ujuk pasti hancur itu pesawat. Yang paling hebatnya sebenarnya apa? Tubuh manusia itu sendiri kan itu yang bisa jadi apa sumber informasi. Kenapa? Karena kalau tubuh manusia bisa apa kalau kata kita terhadap lingkungan itu bisa menyesuaikan diri itu tuh manusia, tapi itu butuh waktu gitu. Pasti nanti ada efeknya tuh. Misalkan orang Rusia tuh. Orang Rusia paling tahan apa sama cuaca dingin ekstrim gitu. Tapi kelemahannya apa? Ya cuaca panas. Kan lihat orang-orang Islandia, orang-orang Inggris Utara baru dapat cuaca panas apa 30 derajat ke atas tuh. Sampai 38, sampai 42 udah ada yang mati coba. Kenapa ya? Karena mereka nggak biasa. Nah, kalau Arab datengin segitu 42 ya udah biasa. Panasan enggak, orang biasa panas. Tapi kalau dihantam dingin tuh, apalagi dingin basah, udah lewat tuh Arab tuh. Yang paling apa standar ya ini orang-orang tropis dan subtropis tuh. Indonesia tuh
Jepang dan lain-lain tuh. Masih bisa nyesuaiin apa? Suhunya tuh. Absir bihi wa asmi. Ai ma absarallahu wa ma asma'uhu bi kulli syai'in tuh. Nah, kita disuruh apa? Ketahuilah tuh. Dan apa? Lihat tuh kebenaran tersebut bahwa Allah lah yang maha segalanya di situ. Jadi ini Allah stakmat hamba-hambanya bahwa apa? Kegaiban atau sesuatu yang kita belum tahu sampai sekarang tentang langit dan bumi aja tuh. Itu salah satu apa? Kelemahan kita sebagai makhluk, bahwa apa? Kamu tuh nggak ada apa-apanya tuh. Kekuatanmu tuh cuma sampai situ doang, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Disuruh sadar diri sama Allah. Absir bihi wa asmi tuh. Lihat dan denger tuh. Mana tuh? Kamu itu cuma sampai situ doang tuh. Wa hadza ta'ajjubu yadullu ala anna ilmahu ta'ala bil mubsirati was masmu'ati kharijun amma alaihi idrakul mudrikin tuh. Dan ini apa? Suatu yang apa? Keajaiban suatu apa? Keajaiban bahwa apa? Bahwa manusia itu nggak ada apa-apanya tuh. Tidak sampai pengetahuannya sampai situ tuh. Dengan apa? Dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala tentang yang Allah lihat dan Allah dengar tuh. Itu aja kita nggak bisa. La yujibu syai'un wa la yahulu anhu hailun. Nggak ada sesuatu yang bisa menghalangi Allah SWT dari penglihatan Allah ataupun dari pendengarannya Allah SWT. Ma lahum min dunihi mi waliyin tuh. Maka apa? Penduduk langit dan bumi min dunihi ta'ala tuh. Tidaklah apa? Ada pelindung kecuali dari Allah SWT tuh. Yatawalla umurahum, semuanya dilindungi tuh. Segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Wa yuqimu lahum tuh tadbiru anfusihim tuh. Semuanya sudah ditanggung sama Allah. Jadi perputaran langit dan bumi semuanya prosesnya itu sudah Allah yang nanggung tuh. Fa kaifa ya'lamuna hadhil waqi'ah min ghairi ilmi ta'ala tuh. Maka gimana kamu pengen ada pengetahuan yang mana apa? Yang mana semua pengetahuan itu milik Allah Subhanahu wa taala tuh. Jadi apa ini? Jadi ngajarin Nabi bahwa apa? Tak usah ngambil apa? Ngambil dalil dari si apa ahlul kitab. Kenapa? Ya karena hakikat ikhbar atau kabar yang paling benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang punya apa? Kabar paling pasti. Karena Allah yang paling punya apa? Pengetahuan akan itu semua tuh. Wala yusrik ta'ala fi hukmihi ahada tuh. Dan janganlah apa? Engkau berlainan dari Allah Subhanahu wa taala fi hukmihi ahada tuh. Falamma hakama Allah labisahum huwa miqdar tuh. Falaisa li ahadin ayakula qaulan fi hukmihi ada tuh. Di dalam apa? Dalam kalau di sini hukum di sini diartikan tuh latas al ahadan tuh. Fi hukmihi ahada tuh. Fi su'ali ahadan maksudnya. Kamu jangan berlainan dari Allah Subhanahu wa taala pendapatnya fi hukmi, dan jangan juga apa? Tak usah nanya-nanya lagi apa tentang Ashabul Kahfi kepada ahlul kitab tuh, atau Yahudi ataupun Nasrani itu. Oleh Ibnu Amir la tusyrik bitta alal khitab itu, la tusyrik kulli ahadin. Ini bacaan Ibnu Amirnya itu la tusyrik. Kalau kita wala yusyrik fi hukmi ahada. Bacaan orang Yaman la tusyrik fi hukmi ahada. Wala tas'al hadan amma akhbarallahu min idati ashabul kahfi wa min idati labisim fil ghar wa qasarul hukmi ta'ala wa tusyrik ahadan fi talabi ma'rifati hadzal waqi'ah. Tuh. Waslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika wa lan tajida min dunihi apa la mubaddil kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Waslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika tuh. Bacalah apa segala yang diwahyukan
kepadamu min kitabil rabbika dari Quran, dari kitab Tuhanmu yaitu Al-Qur'anul Karim, wala tusmi liqaulihim, dan jangan dengarkan perkataan mereka ahlul kitab yang mana mereka ngomong i'ti bi Quran ghairi hadza au badilhu gitu ya. Kata orang Nasrani dan Yahudi, kamu boleh baca Quran ya Muhammad gitu. Kamu boleh membaca Quranmu ya Muhammad, tapi ayat ini sama ayat ini jangan gitu. Karena itu enggak benar gitu. Itu menurut apa pemahaman mereka tuh. Tuh mawi itu duduk mawi. La mubaddila li kalimatihi, ay la qadira ala tabdiliha. Jadi ya, si apa ahlul kitab ini nggak bakal mampu untuk merubahnya tuh. Merubah Al-Qur'an tadi. Walan tajida min dunihi multahada tuh. Dan mereka nggak bakal nemu apa yang sama seperti Al-Qur'an gitu. Ai malja ta'dilu ilaihi in hamam tabit tabdilil Qur'an tuh. Ketika mereka pengen mengganti Al-Qur'an tuh. Seakan-akan mereka paling benar padahal enggak tuh. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi itu. Jadi apa kalau zaman dulu emang apa benar-benar gangguannya hebat tuh. Karena apa? Diganggu dengan ahlul kitab yang mana mereka itu ahli di dalam kitab mereka yaitu Injil sama Taurat tuh yang udah dirubah. Dan itu apa? Pengetahuan umat Islam Al-Qur'annya belum full karena belum 100% diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diuji sama Allah itu keyakinan para orang-orang Islam pada zaman itu. Gimana coba? Itu saja jauh. Kita yang Al-Qur'annya udah lengkap diturunin semua tuh. Kalau debat sama mereka orang yang pinter-pinter masih bisa goyang tuh. Itu. Atau kita bisa lihat podcast sekarang waktu dialog antar agama. Ada celah dikit aja. Salah satu pemuka agama yang nggak tahu, itu bisa apa? Bisa bikin keraguan ke dia. Jadi bukan Quran yang salah, tapi apa ya? Kita manusianya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi itu. Dan bersabarlah tuh dirimu wahai Nabi Muhammad ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi itu. Bersama orang-orang yang selalu menyembah kepadaku atau beribadah kepadaku siang dan malam. Qara Ibnu Amir bil Gudwati. Kalau itu Ibnu Amr bacaannya bil Gudwati wal Asyi itu. Yuriduna wajhah. Yang mana menginginkan ridhoku. Yuriduna wajhah yaitu mereka-mereka yang menginginkan ridhoku. Wala ta'udu aynaka anhum. Ailatan sorib aina ka anhum ila ghairihim tuh. Jangan kau sih namanya kalau kita pandangan tuh jangan meleng sana sini tuh. Jangan pokoknya pandanganmu jangan meleng wahai Nabi Muhammad kepada selain mereka yaitu orang-orang yang selalu menyembah kepadaku. Turidu zinatal hayati dunia yang mana orang-orang yang hanya ingin melihat perhiasan-perhiasan dunia tuh. Aitargobu fi mujalisil agniya yang mana sering pengennya cuma ngumpul sama orang-orang kaya tuh, sama orang-orang yang cakep ataupun ganteng tuh. Orang-orang rasis lah. Orang-orang rasis yang membedakan tuh kekayaan ataupun bentuk
tubuh tuh. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabi hawahu wa kana amruhu furuta tuh. Dan jangan kau berikan fitan hiatil fuqara an mujalasatika tuh. Di dalam apa pelarangan engkau terhadap apa fakir miskin di apa di majelis kamu an aqfalna min apa man aqfalna qalbahu kepada orang yang apa orang yang selalu lalai kepada apa orang yang selalu lalai hatinya kepadaku an zikrina tuh. Jadi menyebutku kata Allah wattabi hawahu dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tuh. Terhadap apa fi ibadatil asnam terhadap apa menyembahnya mereka sama berhala-berhala wa kana amruhu furuto. Karena apa keadaan dia itu sebenarnya apa yang mengikuti hawa nafsu itu tersesat furuto. Keluar dari batas kalau furuto tuh. Tersesat bisa, keluar dari batas bisa. Apalagi ya orang yang enggak pikir panjang itu bisa tuh. Jadi ini turun ayat ini tuh wala tuti man aqfalna qalbahu an dzikrina wa tabi hawahu wa kana amru furuto. Asbabun nuzulnya adalah siapa ada namanya dulu Uyainah bin Hisin Al-Fazari. Ini orang apa datang kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau ini masuk Islam. Dan di dekat Nabi itu ada segerombolan apa orang apa fuqaraul muslimin, fakir miskinnya orang-orang Islam. Di antara mereka itu Salman Al-Farisi. Wa alaihi samlatun tuh. Salman itu punya mantel. Lalu mantelnya itu gimana? Qad araqa fiha tuh. Wah. Kalau kata kita gimana sih? Kalau baju udah keringatnya banyak apa itu namanya? Demek ya. Qad araqa fiha tuh. Itu apa? Udah rada demek tuh. Atau apa ada bolong-bolongnya dikit tuh. Itu mantelnya. Dan mantelnya bukan dari apa tenun yang bagus, tapi tenun kasar, tenun nggak beraturan tuh. Wabiyadihi khusun, dan di tangannya itu ada daun korma tuh. Yang di tangan ada daun korma. Buat apa tuh daun korma? Ya sukuhu wa yunajjisuhu tuh. Jadi itu daun korma buat apa? Buat kadang-kadang buat nutup apa badan-badan dia yang ada bolong-bolongnya atau apa? Atau buat menyeka sesuatu yang dari badannya, entah itu keringat ataupun apa ingus dan lain-lain. Pakai daun korma tuh. Kita kan tisu gitu. Nah, jadi yang orang kayanya itu kayak si tadi itu Uyainah ini dia ngerisih melihatnya. Lalu Uyainah ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, ama yuzika tuh. Apa enggak ngeganggu engkau wahai Nabi Muhammad tuh? Apa rihu haula'i tuh? Bau mereka kata dia. Wa nahnu sadatu mudor kata ibu. Kami ini orang-orang terpandang di suku Mudor. Bani Mudor, suku Quraisy maksudnya. Wa asrafuha, dan kami apa orang-orang yang paling terpandang di situ, orang-orang kayanya lah gitu, pedagang-pedagang yang kayanya. In aslamna, kalau kami masuk Islam kata Uyainah tuh, itu apa tuslimun nas tuh, maka entah orang-orang bakal ngikut masuk Islam katanya. Wa ma yamnauna min tibaika tuh, dan tidaklah kami tidak masuk Islam tuh atau mengikutimu illa haula, penghalangnya cuma mereka ini yang orang-orang apa orang-orang fakir katanya. Panahihim anka tuh, maka apa jauhilah olehmu mereka ini supaya kami masuk menjadi apa? Menjadi umatmu kata Uyainah tuh.
Tetapi au ij'al lana majlisan, atau apa? Atau bikin majelis yang terpisah katanya. Perkumpulan yang terpisah. Jadi yang orang-orang kayanya kayak Uyainah di situ, yang orang-orang miskinnya beda lagi. Wah. Waqad aslamahu radhiyallahu anhu wa hasuna islamu wa kana fi Hunain minal mu'allafati qulubihim tuh. Minal mu'allafati qulubuhum fa atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minha mi'atu ba'ir wa kadzalika aqtal Aqra bin Habis wa atal Abbas bin Mirdas arba'ina ba'iron. Nah, ini yang uniknya dari Nabi itu. Ini orang-orang kayanya nih. Lalu lambat laun pas perang Hunain mereka masuk Islam tuh. Karena ketika mereka ngomong begitu, Nabi nggak nerima. Masa Nabi ninggalin orang-orang yang setia sama Nabi dari dahulu kala, yaitu yang fuqaraul muslimin seperti Salman Al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud, lalu Abu Hurairah dan lain-lain tuh. Demi masuk Islamnya mereka enggak gitu. Akhirnya apa? Mereka sadar sendiri dan apa? Dan mereka masuk Islam ketika perang Hunain tuh. Ketika perang Hunain, lalu apa? Mereka ikut berperang dan lain-lain. Itu apa? Itu gonimahnya Nabi kasih untuk mereka. Ini sebanyak berapa? Sebanyak ada yang dikasih 100 ekor unta. Adapun apa sohibnya Aqra bin Habis juga dikasih sama Abbas bin Mirdas itu 40 onta tuh. Ini orang kaya tuh. Tapi Nabi kasih gonimahnya paling banyak. Kenapa? Mu'allaf qulubuhum. Mu'allaf. Keyakinannya masih tipis akan Islam tuh. Kayak gitu. Ketahuan orang yang masih tipis keyakinannya sama Islam biasanya pertama nih kelakuannya kayak Uyainah bin Hisin Al-Fazari itu. Suka ngusik orang tuh. Suka ngusik ibadah orang tuh. Lalu pengennya dibedain tuh. Pengennya dibedain antara saya dan dia tuh. Makanya Nabi golongkan ini orang sebagai mu'allaf tuh. Makanya justru yang kubaru sahabat-sahabat besar itu kalau gonimahnya Nabi ngasihnya dikit, bahkan kagak dikasih. Seperti siapa? Seperti kayak Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq. Emang itu dikasih gonimah? Kagak sama Nabi. Tapi mereka iman mereka berkurang? Enggak sama sekali. Berarti ini ngebuktiin Khulafaur Rasyidin ini imannya udah mentok semua tuh. Makanya Nabi tunjuk mereka sebagai pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW tuh. Warwa Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu qala berkata kuntu jalisan fi asobati min du'afa'il muhajirin tuh. Kududuk tuh bersama dengan dengan du'afa'il muhajirin, yaitu orang-orang fakir miskinnya orang-orang muhajirin. Wa inna ba'dahum la yasturu ba'dun minal uri itu. Ini mereka menutupi satu sama lain dari dari kekurangan baju mereka tuh. Ada yang enggak pakai celana, ada yang pakai celana doang, baju kagak ada. Ada yang pakai baju doang, celananya enggak ada tuh. Ada yang enggak ada dua-duanya tuh. Cuma sempak sempak pelepah korma tuh. Tapi mereka nutupin satu sama lain tuh. Ada yang pakai jubahnya, ada yang pakai selimutnya. Rida kalau itu. Rida itu kalau zamannya Nabi itu kain panjang rida tuh. Jadi bisa dibikin buat celana, bisa juga dibikin celana campur baju tuh. Ikat. Jadi pakai celana rida panjang gini tuh. Celana giniin dulu, habis itu ke atas dia bikin baju ikat di sini. Itu namanya rida. Kalau kita kan rida sekarang cuma dipakai di sini doang tuh. Tapi kalau zaman dulu rida kayak gitu tuh. Bisa dipakai buat celana atau celana baju. Nah, itu mereka saling nutupin satu sama lain tuh. Wa qari'u yaqra'ul minal Qur'an tuh. Lalu salah satu
dari mereka itu yang apa? Yang bacaannya bagus dan hafal Quran, mereka yang baca Al-Qur'annya. Yang lain dengerin. Fajar Rasulullah SAW, maka datang Rasulullah SAW faqala, maka berkata Rasul atau bersabda, "Madza kuntum tasnaun?" Apa yang kalian lakukan tuh? Kulna, lalu apa? Du'aful muhajirin ngomong situ. Atau orang-orang miskin itu ngomong, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, kana wahidun yaqra'u." Salah satu dari kita ini baca Quran min kitabillah tuh. Dari kitabnya Allah SWT. Wa nahnu nasma'u tuh. Kami mendengarkannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah SAW, "Alhamdulillahilladzi." Segala puji pada Allah SWT, alladzi ja'ala min ummati, yang menjadikan dari umatku ini man umirta an asbiro nafsi. Yang apa? Yang aku telah diperintahkan untuk bersabar akan diriku ma'hum, kepada apa? Bersama mereka. Tuh. Jadi apa? Nabi bersyukur sekali kepada apa? Kepada du'afaul apa? Muhajirin atau orang-orang miskin apa? Muhajirin dulu yang setia menemani Nabi dan bersabar bersama Nabi Muhammad SAW. Tuh. Summa jalasa wasatona waqala. Tuh. Kemudian Nabi duduk di tengah-tengah kami dan berkata, "Absyiru ya so'alikal muhajirin." Tuh. Bergembiralah kalian, wahai apa? Wahai kaum duafa. Maksudnya kaum duafa di sini dalam arti ekonomi tuh. So'alik, kalau so'alik itu pasti itu segmennya atau sesinya itu ekonomi tuh. Susah di ekonomi, so'alik tuh. Tapi kalau Nabi langsung ngomong du'afail muslimin, itu bukan ekonomi, tapi hatinya yang lemah tuh. Makanya ketika ada apa hadis Nabi apa orang Islam lebih suka yang apa qawi dari doif, orang yang kuat dari yang lemah. Apa maksudnya lemah di sini? Yaitu lemah imannya tuh. Bukan maksud apa qawi di situ kuat dari segi badan, enggak. Tapi apa? Kuat dari segi iman. Jadi orang Islam itu apa? Allah itu paling suka orang yang kuat imannya daripada orang yang lemah imannya. Makanya di sini di apa? So'alik di sini itu apa? Kaum duafa dalam arti ekonominya tuh. Ya apa? Maksudnya yang orang-orang susah yang apa dari kaum muhajirin bin nuritam tuh. Nanti pada hari kiamat kalianlah yang paling punya cahaya yang paling terang nanti. Tadkhulunal jannah. Kalian bakal masuk surga qoblal agniya, sebelum orang-orang kaya, orang Islam. Bimikdar khamsina alfin tuh sanah tuh. Perbedaan kalian masuk surga duluan sama orang kaya, orang Islam berapa? Yaitu perbedaannya sebanyak 50.000 tahun. Jadi orang miskin, orang Islam itu masuk surga duluan, dan orang kayanya masih apa? Masih dihisap. Bedanya berapa? 50.000 tahun apa? Akhirat. Yang mana satu hari akhirat itu 1000 tahun bumi. Jadi berapa tuh? Lama. Jadi pas orang kaya masuk surga, itu orang apa? Orang miskin apa? Orang Islam itu udah nyobain semua tuh surga. Jadi orang kaya masih baru. Wah, ini apaan? Ya mungkin kalau kita bisa bayangin kalau di dunia orang baru datang gitu, wah, bisa dikata-katain, bisa dibully gitu. Dari mana aja loh, orang Goa loh. Ini sungai ini nih, sungai apa? Sungai madu, ini sungai susu. Ya norak loh, buat paling gitu dibully. Di sini kena bully, di akhirat ngebully ntar tuh orang apa? Orang miskin yang apa? Yang taat tuh bersama Nabi Muhammad SAW. Ini semua udah ada kisahnya tuh. Semua udah ada jalan takdirnya masing-masing tuh. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah apa kebenaran itu dari Tuhanmu. Aikul liulaikal ghafilin. Katakan kepada mereka yang apa? Yang lalai itu. Hadzal din, agama ini al-haq, yaitu agama yang benar ini, innama ata min indillah, datang dari sisi Allah SWT. Fa in qabiltumuhu, kalau kalian menerimanya, ada naf'a wa ilaikum, apa manfaat itu bakal kembali kepada kalian. Wa illam takbaluhu, kalau kalian enggak nerimanya, ada doror ilaikum, maka apa madorot
dan kesialan akan kembali kepada kalian. Wala tu'alliqu lidzalika bil faqri wal ghina wal qabhi wal hasan wal khumul wasyahrati. Dan jangan mengaitkan agama ini dengan apa? Dengan kefakiran atau kekayaan atau apa qabih kejelekan atau apa kebagusan atau ketampanan. Wal khumul atau kekumuhan wasyahrat ataupun ke apa bagus. Rapih, syahrat itu rapih. Kerapian. Jadi nggak ada hubungannya tuh. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Itu ayat. Jadi kalau ada hadis misalkan gini apa? Kita disuruh rapih tuh. Itu berarti apa? Yang disuruh apa? Orang Islam yang mampu untuk rapih tuh. Kalau orang miskin ya enggak kena. Kenapa? Ya karena mereka nggak mampu tuh. Untuk apa? Untuk rapi. Justru apa? Kita yang disuruh sabar ketika apa? Ketika bareng sama mereka tuh. Kita yang disuruh sabar ketika bareng sama mereka. Kalau kita bisa apa? Kita punya apa? Rezeki lebih, kita perbaiki mereka tuh. Kasih baju, kasih apa? Sarung baru, kasih celana baru itu. Kadang kita sebagai santri juga kalau datang orang kayak begitu kadang-kadang ketawa gitu. Kalau di sini masih udah jarang. Kalau di sini biasanya kalau orang-orangnya apa yang nggak mampu malah apa kadang mereka malu mungkin takut dibully kalau mereka ikut sholat misalkan dan lain-lain. Itu jahatnya orang kita Indonesia tuh. Sesuatu yang beda sama mereka pasti kena bully. Dan itu apa mereka ajarkan sama anak-anak mereka sama. Makanya nggak heran kalau tadi di sekolah begitu tuh. Di sekolah beda sedikit ekonominya pasti kena bully tuh. Itu yang ngeri di Indonesia. Sama di Arab begitu juga tuh. Itu mulai dari Arab jahiliyah dulu. Jadi itu apa? Jadi itu kebiasaan-kebiasaan Arab jahiliyah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur tuh. Wallahu ta'ala lam yu'zin fi turdin min man amana wa amila sholihan laji ayyadkhula fil iman. Tuh. Jadi nggak ada hubungannya ini. Agama ini nggak ada hubungannya dia miskin atau dia kaya atau dia apa jelek, dia ganteng atau dia kumuh ataupun dia rapi, nggak ada hubungannya tuh. Ini masalah tentang keimanan. Faman syaa falyu'min. Kalau mau apa beriman, kalau nggak mau ya udah. Jangan beriman tuh. Allah tidak mengizinkan sama sekali di dalam apa? Menyingkirkan orang yang beriman dan beramal soleh. Li ajli ayyadkhula fil iman tuh. Supaya apa? Supaya masuk keimanannya tuh. Nggak ada kayak begitu. Jadi nggak mungkin apa Nabi meninggalkan orang-orang miskin di situ untuk masuk itu tadi orang-orang kaya. Nah sekarang ada kayak gitu tuh. Ada orang apa dakwahnya kayak begitu. Kalau pengen orang susah nggak mau dia ceramah, nggak mau dia dakwah. Tapi kalau depan orang kaya, tuh mau dia. Ada yang nelpon, tuh. Berapa ya maharnya? Tuh, kayak begitu. Ini yang dibilang Nabi nanti itu. Sayati zamanun ala ummati kasiru khutobahim. Nanti bakal datang zamanmu apa nanti banyak tukang ceramah tuh. Yang pengen cuma ceramahnya yang ke orang-orang kaya tuh. Yang orang-orang ada link, yang orang-orang punya jabatan. Baru dia ceramah di situ tuh. Kalau nggak ada, itu situ ada siapa? Nggak ada, nggak datang dia, nggak bakal mau datang. Ini yang dikatakan sama Nabi Muhammad SAW. Makanya miris kalau orang Indonesia tuh,
Kalau ditanya, "Kenapa ente dengerin dia?" gitu. Lucu ceramahnya, ya gitu doang. Ngapain dengerin orang ceramah, dengerin pelawak aja. Ribet setengah-setengah. Kalau orang setengah-setengah itu nggak diterima sama Allah di mana-mana tuh. La ilaha ula wa la ilaha ula tuh. Pengen lucu jangan nyari tukang ceramah. Pengen lucu nyari pelawak. Orang dibilang namanya kiai, bilang namanya ulama. Kenapa? Ya, karena dia pengen mentransfer ilmu tuh. Kalau intermezzonya kebanyakan daripada ilmunya, lah itu bukan ulama namanya. Ubaru namanya tuh. Ketawanya lebih banyak daripada ilmunya. Ilmunya satu hadis doang gitu. Ngapain? Sejam ceramah, hadisnya satu. Ketawanya apa? Ketawanya setengah jam gitu. Itu namanya bukan ulama tapi ubaru tuh. Udah gitu manjer apa? Manjer tarif. Wah tuh. Ini belum. Kayak tuh apa? Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur tuh. Inna a'tadna lil zolimina tuh. Allah yang bilang inna a'tadna lil zolimin tuh. Kami udah netapin buat orang-orang yang zolim kayak gitu tuh. Yang pengen apa? Pengen adanya apa? Kesinambungan. Apa? Perbedaan antara si kaya dan si miskin tuh. Hayya'na liman anifa an qabulil haq tuh. Yang menolak dari apa? Kebenaran agama ini li ajli ain man qallabuhu tuh fuqara. Supaya apa? Supaya untuk menyingkirkan orang-orang fakir tadi. Naron ahatu bihim surodikuha tuh. Kami bakal nyalain mereka orang-orang zalim nanti di neraka dengan api neraka tuh yang melilit mereka bim surodikuha tuh. Asitotuha rantainya tuh fala mukhlisulahum minha tuh. Maka tidak bisa lepas dari mereka. Wa yastagisu yugosu bimain tuh. Nah, ketika mereka aus, yugosu kami kasih air tuh, kal muhli tuh, yaswil wujuh, udah kayak lava. Air udah kayak lava. Kadar dari zait tuh, kayak minyak yang paling panas. Au kal fiddatil muzabah, atau kayak apa? Kayak perak yang meleleh. Nauzubillah min dzalik. Yaswil wujuh, yang bisa melelehkan atau meluluh lantahkan wajah-wajah mereka. Iza qaruba min ilal fam tuh. Ketika itu cairannya pas pengen deket mulut, belum nyampe mulut. Ini baru nyampe mulut, mukanya udah meleleh tuh. Lias roba tuh, supaya untuk diminum sama dia. Fasa kotot tuh. Guru tawajhihi tuh. Maka apa? Jatuh itu atau meleleh tuh mukanya semuanya, dari matanya semua gara-gara itu minuman tuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqo tuh. Itu adalah seburuk-buruknya minuman wa sa'at murtafaqo tuh. Dan seburuk-buruknya apa? Seburuk-buruknya zaman nanti itu. Itu zaman siksanya dia tuh. Wa saat nar munzilan mutamian. Kenapa si apinya itu turun, yaitu tadi air minumnya itu api yang sangat panas tuh. Rafqati mal kufar. Karena apa? Karena pertemanan mereka bersama apa? Bersama orang-orang kafir yang selalu menyepelekan fuqaraul muslimin, orang-orang miskinnya orang Islam, wasyayatin, dan para setan tuh. Innalladzina amanu wa amilus solihati, sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, innala nudi ajra man ahsana amala, kami tidak bakal melupakan amal soleh mereka sedikit pun tuh. Apalagi yang paling bagus, la nubtilu sawaban akhlasu amala tuh. Yang ikhlas tidak kami enggak bakal kami lupain segala pahalanya. Ulaika lahum jannatu adnin, mereka ini bakal mendapatkan ajrun, balasan, yaitu surga Aden, tajri min tahtihim, yang mana mengalir dari bawah-bawah surga itu, tahtihim anhar, sungai-sungai, yuhallawna fiha min asawir min zahabin tuh, yang mana mereka pun dihias di baju-baju mereka min asawir min zahabin, yaitu gelang-gelang dari emas tuh.
Wa yalbasuna siyaban, dan kami pakaikan mereka baju-baju hudron. Jadi hudron ini maksudnya hijau di sini apa? Pokoknya baju yang sangat bagus. Jahitannya tuh. Min sundusin wa istabrokin wa dibajin mutu istabrokin muttaqina fiha alal araik. Sundus madibas istabrok ini wahwa dibaj latif tuh. Ini sama-sama apa? Kalau kita astagfirullahaladzim. Sutra. Sundus sama istabrok ini sama-sama sutra, cuma beda apa? Cuma beda ininya apa? Kalau sundus di sini bilangnya dibaj al-latif, sutra alus, istabrok ini dibaj sofik. Sutra yang sudah ditenun dalam artian digabung, tebel. Tuh, final qadru ahsanul alwan wa aktsaruha tarawwa. Karena warna hijau ini warna yang paling bagus tuh. Muttaqina fiha alal araik tuh. Ya jelisuna, mereka duduk-duduk di surga. Tarabiina al surur tuh. Pada duduk-duduk di kasur-kasur mereka, buyut tuzinnya, dan di rumah-rumah mereka tuh dengan berbagai macam apa zina, yaitu dengan berbagai macam kalau kata kita perhiasan tuh. Nikmat sawabu sunat murtafaqo, itu sebagus-bagusnya nikmat atau sebagus-bagusnya balasan dari Allah, wa sunat murtafaqo tuh. Dan sebagus-bagusnya murtafaqo, yaitu tempat tinggal, yaitu surga tuh. Sunat murtafaqo. Wadrib lahu masalan rajulaini ja'ana yahrinan. Ini nanti. Ini kisah dua orang dari Bani Israel, yang satu beriman, yang satu tidak beriman. Yang satu pokoknya nanti masing-masing mereka nih dapat harta warisan masing-masing 5.000 dinar. Yang satu orang yang beriman ya 5.000 dinar ini dipakai untuk sedekah semua, yang satu lagi orang kafirnya dipakai untuk beli tanah, beli pekerja buat kawin, sama buat beli mas kawin dan lain-lain tuh. Jadi buat duniawi semua. Yang ini 5.000, yang satunya lagi yang beriman itu buat ukhrawi atau akhirat semuanya tuh. Wallahu a'lam bishawab. Berapa nih? Al-Fatihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hadza mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi karna bit taqwa jamilna bil afiyah rahmanin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.